Kami, Ikatan Pemuda Burujul, mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat kreatif. Ya. Sekarang kita bareng sama IPB ya, Ikatan Pemuda Burujul. Nah, event hari ini mereka bikin acara Muharraman, betul? Ya. Event yang langsung berdampak pada masyarakat. Nah, apa isinya? Nah, kita akan bongkar nih. Jadi IPB ini bagian dari Pemuda Kreatif Limbangan, guys. Jadi sudah berkontribusi buat pembangunan juga bakti masyarakat. Kegiatan ini teh sudah berlangsung berapa kali? kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Soalnya 10 tahunan anjingnya 10 tahun. Ada 10 tahun. Nah, ya. Nah, udah 10 tahun buat teman-teman. Jadi buat yang nonton channel ini acara IPB ini buat kegiatan Muharraman, Isra Miraj ya juga. Ada lagi yang lainnya? Suara. Seperti Maulid Nabi. Nabi, terus penyambutan 17 Agustus, penyambutan bulan Ramadan, penyambutan tahun baru juga. Ya. Tahun baru Islam. Yang sekarang tahun sekarang yang 1442 Hijriah. Iya. Itu buat teman-teman. Nah, kita kenalan dulu. Ini adalah kakak-kakak senior di IPB. Waduh, senior kayaknya kesannya kayak gimana ya? Yang dari pojok, silahkan kakak, namanya siapa? Nama Dina. Udah. Oke, kakak Dina. Halo kakak Dina. Halo. Yang sebelah di sampingnya yang paling pojok. Perkenalkan, nama saya Rizal. Oke. Nama saya Panji. Nama gua Cemong. Oke, wah gua Cemong. Maulana. Maulana ya. Dipanggilnya kakak Cemong, punya nama sendiri ya. Gitu sobat kreatif. Nah. Ini acara ngobrol santai aja ya. Ya, lihat tuh kaosnya. Burujul lembur kuring. Ya. Desainnya bagus banget. Nah, jadi banget ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pengen gabung nih ya, boleh nggak nih buat cowok cewek yang berdomisili di Burujul, barangkali yang di rantau ataupun yang belum tahu IPB itu apa, boleh nggak gabung dan visi misinya bagaimana? Mangga, siapa yang mau jawab? Dek, serahkan dek. Sebenarnya kan Ikatan Pemuda Burujul itu kan dikhususkan, sebenarnya awalnya itu dikhususkan buat pemuda-pemudi Burujul. Tapi kan kita juga mewadahi tidak hanya dari orang-orang Burujul saja, sedangkan kan anak-anak di sini kan yang ngaji di masjid, madrasah itu kan ruang lingkupnya tidak hanya tinggal di Burujul, ada juga kan daerah Kebon Jati, tetangga gitu, tetangga. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi Burujul sangat memberi peluang bagi generasi-generasi selanjutnya untuk bergabung, memberikan karya-karya dan juga mencetak sejarah di wilayah kita sendiri gitu. Oke, terima kasih kakak Dina. Itu penjelasannya buat teman-teman. Jadi effort yang dibawa itu berkarya. Nah, itu di garis bawahi ya. Misalkan kalau kitanya anak rantau bukan anak rantau, pindahan dari daerah yang berbeda, misalkan apakah boleh bergabung di IPB? Enggak ada ikatan saudara loh, gitu. Bukan tetangga. Punya rumah baru di Burujul, boleh gabung nggak? Boleh Sangat boleh. Oke. Jadi nggak harus saudara, nggak harus tetangga gitu, nggak harus relasi, gimana? Boleh? Boleh lah. Nah, itu diperbolehkan buat teman-teman ya. Nah, ini tadi bagus tuh kata Cemong ya. Kalau cewek bagaimana? Nah, kan kalau cewek kan kadang-kadang harus Malu. malu ataupun disangkanya canggung. Kadang-kadang ada organisasi yang memang tidak dibolehkan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya mungkin ada rasa kekhawatiran. Nah,
remaja putri juga banyak yang aktif dan berkarya di kegiatan IPB ya. Muharram, oh boleh ada yang bisa jelaskan kalau cewek juga pengen gabung dan gimana sih jawaban kalian buat orang tua biar nggak khawatir cewek ataupun remaja putrinya gabung dengan IPB? Jadi, Pertamanya kan awal kita bentuk Ikatan Pemuda-Pemudi Burjo itu kan pertamanya dari berawal kan dari ini ya, kakak-kakak kan misalkan ngaji bareng gitu, ngaji bareng di masjid kayak gitu, terus membentuk IRMAS, Ikatan Remaja Masjid. Nah, awal dari pembentukan Pemuda-Pemudi Burjo itu ya dari situ awalnya gitu. Jadi kalau buat misalkan ada anak cewek mau gabung ya perlahan-lahan kita ajakin ngaji bareng kayak gitu, terus kasih pengertian buat orang tuanya. Ngaji itu kan bukan apa ya, butuh, penting banget kan. Betul. Penting banget gitu buat kita sebagai muslim gitu kan. Jadi kalau mau bergabung ya boleh-boleh aja gitu gabung, tapi ya pertama ya paling kita perlahan-lahan ya ayo ngaji bareng gitu, pendekatan. Oke. Nah, itu poinnya buat para orang tua ya mungkin yang nonton acara ini. Jadi dari ngaji gitu loh. Ngaji kan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang gimana gitu kan. Ya kalian ngerti lah. Oke. Dari ngaji, dari kegiatan keagamaan, kerohanian ya, hal-hal yang baik seperti itu mulai terjalin. Nah, hal-hal positif kita bisa berkumpul bareng, otomatis karena remajanya berkumpul otomatis akan terbentuk suatu ikatannya saling kenal, jadi nggak ada rasa canggung, nggak ada rasa cemas. Ya. Jadi tekenging suudon gitu, bahasa senang lah gitu. Nah, jadi jumlah anggota di IPB cewek maupun cowok sama-sama banyak dan juga sama-sama aktif dalam berkarya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu IPB ya, saya tekankan lagi, kalau pengen berkarya ya daripada diam di rumah gabut gitu loh, gabung aja sama IPB. Jadi wadah kreatifnya sudah ada. Kalau mau berkarya ya silahkan bergabung aja gitu. Mau inspirasi bisa didiskusikan dengan teman-teman. Oh ya, satu hal, bener nggak nih? Mungkin ini suatu kekhawatiran lagi. Belum beres buat pertanyaan yang barusan. Ketika gabung kita dibully nggak nih? Gitu. Ya kan anak baru nih, misalkan kita dari kota lain pindah jadi kakaknya ya kartu keluarganya pindah ke Burjo. Dibully nggak nih? Padahal kita tuh pengen berkarya, ikut berkarya, tapi malah gimana gitu? insya Allah enggak lah, enggak bakalan lah. Tapi kalau udah ngerasa dekat kan, kalau udah ngerasa dekat kayak gini kan, itu udah biasa. Kalau soal Bukan bully ya kalau di itu bukan Di pelonco. lah. Banyol. Banyol. buat ngebentuk karakter kita jadi dekat ikatan. Nah gitu. Jadi dicatat. Jadi menjaga nilai surat silaturahminya itu sangat dijaga ya di IPB ini. Oke. Ya buat teman-teman, acara event kemarin adalah event besar ya. Ya, kita lanjut lagi buat pertanyaan selanjutnya. Bukan pertanyaan ya, ngobrol santai. Ngobrol santai. Nah, jadi isinya pemuda-pemudi ataupun remaja yang tergabung di IPB ya. Kemarin itu bikin acara ya, acara kreatif semacam kabaret ya. Tapi kabaretnya itu bukan sekadar hiburan, tapi religiusnya ada, juga menyematkan akhlak di dalamnya. Jadi ada suatu masalah yang bisa di solving langsung dengan acara hiburan itu. Ngerti? Oke. Ya. Jadi mereka bikin hiburan dengan konsep kabaret. Religiusnya ada karena kan mereka basicnya anak santri. Juga menyematkan akhlakul karimah buat perkembangan remaja. Nah, gimana tuh? Itu kreatif banget. Kasih tanggapannya apa? Itu kenapa kalian bisa kreatif seperti itu, bisa sepeka itu gitu loh? Ya mungkin dari awal kita gabung seperti ini kan bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul. Lain kan kita juga punya tujuan lain. Satu, kita mau mengembangkan kreativitas ya kalangan pemuda-pemudi, terus mau mengembangkan bakat juga, dan yang terpenting ya menghibur, terus dan yang terpenting itu buat lingkungan kita lah.
supaya kedepannya itu bisa lebih baik, bisa menjadi cerminan buat kedepannya gitu, Iya, buat generasi-generasi. Iya, sip. Cerminan buat generasi. Nah, itu. Jadi suatu kepekaan ya guys, kepekaan dari para remaja yang ada di Burujul itu bagus tuh. Asik. Kita lanjut lagi ngobrol sama Ikatan Pemuda Burujul. Aduh, organisasi kreatif nih buat teman-teman. Ngobrol santai. Nah, kita toel lagi nih kegiatan yang tempo hari kabaret. Nah, kalian itu peka terhadap isu yang sedang hits ya, yang memang isu-isu yang lagi sekarang happening gitu di masyarakat. Kayak TikTok diutamain, ngaji di nomor nah gitu. Nah, nanti siapa tuh kreatifnya, idenya dari siapa tuh? Dari ketua kita lah. Dari ketua. Oke. Gua aja. Nah, itu sangat menyentil sekali ya. Ya. Nah, dari dibungkus dengan hiburan, religiusnya ada, juga menyematkan akhlak ya, buat problem solving yang lagi happening. Gitu loh. Terus yang bagian cewek yang ngasih apa? Yang nyanyiin ini, yang lampunya digelapin tuh, tentang ayah ya. Ini saya toel sedikit nih. Kita gali lebih dalam. Pakai lilin menyanyikan lagu ayah. Jadi yang menyanyikan cewek semua ya. Sama Husni juga kata. Sendiri. Nah, buat yang belum tahu ya, kita flashback nih ke tahun 2017 ya, yang terjadi di event dunia ya. Para pemimpin dunia pernah berkumpul di Jepang, di Tokyo. Correct if I am wrong ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Kalau nggak salah di Jepang, di Tokyo tahun 2017, pemimpin dunia mengadakan perkumpulan membahas tentang ayah. Nah, Hari Ayah Nasional, Hari Ayah sedunia gitu. Soalnya kan isu yang sekarang adalah yang dibahas ibu, sedangkan ayah lumayan agak kurang gimana gitu, agak tenggelam lah. Nah, isunya kalian silahkan cek sendiri ya. Pemimpin-pemimpin dunia sampai nangis tuh mereka tuh, ngebahas kenapa kualitas pria dan kualitas pendidikan di zaman sekarang kurang bagus. Nah, jadi ayah itu sedikit menyentil ya buat orang-orang yang cerdas. Kalau menurut pandangan saya pribadi nih, jadi tentang parenting issue. Jadi para cewek sangat respect terhadap ayah mereka. Suara motor guys lewat, bocor nggak tuh ke mic ya? Nah, jadi aplaus, tepuk tangan buat para cewek. Ya. Karena kan yang diekspos ibu ini ayah itu kan mantap. Menyanyikan lagu ayah. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman IPB ya. Dadah dong. Nah, ya mungkin video ini akan ditonton di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda di masa yang akan datang buat generasi-generasi yang ada di Limbangan ya. Pemuda kreatif Limbangan ya. Dan juga warga, terkhususnya warga Burujul. Nah, jadi mereka ini adalah pemuda-pemudi yang concern terhadap pembangunan ya. Di luar politik, di luar hal-hal lain, mereka hidang sorangan gitu, cek senang nama. Oke, satu kata yang saya titipkan, kita harus survive, kita harus bahagia, dan juga kita harus tetap berkarya. Assalamualaikum. Panji.